Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pengujian beban statis atau kita sebut SLT dan interpretasi hasil SLT pada bangunan gedung yang diampu oleh Bapak Tri Mulyono, Magister Teknik. Berikut ini adalah materi yang akan kami bahas. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi tentang pengujian beban statis atau static load testing atau bisa disebut juga STL. Apa sih static load testing atau STL ini? Itu merupakan salah satu metode pengujian struktural yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kinerja bangunan gedung. Tujuan utama dari STL ini adalah untuk memastikan bahwa bangunan dapat menanggung beban-beban yang diberikan dengan aman, sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Selain itu juga, pengujian beban tiang statis itu adalah salah satu metode paling umum untuk menguji kapasitas tiang sebenarnya di lapangan. Nah, prosedur pengujian didasarkan pada pengukuran langsung perpindahan kepala tiang sebagai respon terhadap beban fisik yang telah diterapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan SLT pada bangunan gedung dan interpretasi hasilnya. Pengujian beban statis atau SLT pada bangunan gedung. 1. Identifikasi tujuan pengujian. Tentukan tujuan pengujian, misalnya mengevaluasi kekuatan, mengidentifikasi kerusakan, atau mengukur kapasitas beban. 2. Persiapan peralatan. Siapkan peralatan termasuk alat pengukur tekanan, sensor deformasi, dan perangkat pemantauan. 3. Keamanan bangunan. Pastikan bangunan dalam kondisi aman untuk pengujian dengan melakukan pengecekan struktur, mendapatkan perizinan yang diperlukan, dan mengambil langkah keselamatan. Pembebanan, terapkan beban bertahap pada bangunan dengan menggunakan berat kendaraan air atau beban sesuai skenario pengujian. Keempat, pengukuran. Selama pembebanan, terus lakukan pengukuran respons struktur, termasuk perubahan deformasi, pergeseran, dan respon lainnya. Catat data dengan teliti. Kelima, analisis dan interpretasi hasil. Setelah pengujian, analisis data dengan bantuan pemodelan komputer untuk memahami respons bangunan terhadap beban. Interpretasi hasil termasuk menentukan kapasitas beban, mengidentifikasi potensi kerusakan, dan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar. 6. Pelaporan. Buat laporan Contoh uji lapangan. Untuk memberikan gambaran tentang prediksi daya dukung aksial tiang panjang tunggal melalui pendekatan matematis berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Daya dukung aksial rencana diperkirakan melalui analisis hasil investigasi tanah atau uji NSPT, uji sondir, dan hasil penyelidikan laboratorium. Daya dukung aksial aktual diperoleh melalui interpretasi hasil uji beban statis atau static loading test dengan metode Davison, Mazurkiewicz, dan Chin, dan hasil uji beban PDA atau Pile Driving Analyzer dianalisis dengan menggunakan aplikasi CAPWeb. Nah, selanjutnya perbandingan daya dukung aksial tiang pancang tunggal persegi berdasarkan hasil uji pembebanan statik atau SLT dan uji PDA pada pembangunan apartemen low-file city. Analisis dilakukan pada tiang pancang tunggal dengan dimensi 40 x 40 cm3 pada proyek pembangunan apartemen low-file city dengan hasil penyelidikan tanah yang terdapat pada tabel 1. Berdasarkan hasil uji SPT tersebut, ditetapkan kedalaman rencana fondasi sebesar 12 meter dari permukaan tanah.
Besar daya dukung fondasi rencana persegi 40 x 40 cm3 yang dihitung dengan metode Meyerhof adalah sebesar 190,9 ton. Sedangkan berdasarkan metode Gay-Sang-Relat adalah sebesar 131,3 ton. Sehingga menggunakan nilai daya dukung rencana sebesar 131,3 ton. Hasil pengujian PDA atau Pile Driving Analyzer diperlihatkan bahwa nilai daya dukung izin ultimate rata-rata tiang pancang tunggal dengan dimensi 40 x 40 cm berdasarkan hasil PDA dan cap web berturut-turut sebesar 290,14 ton dan 305,6 ton. Kemudian ada data pengujian static loading test. Berdasarkan sumber data hasil uji SLT Biotech Engineering, rekapitulasi hasil pengujian loading test didapatkan data seperti gambar pada tabel nomor 4. Lalu selanjutnya ada metode pada pengujian static loading test. Pada tabel nomor 8 ada metode Davison. Sedangkan gambar nomor 11, kurva beban versus penurunan dengan metode Mazurkiewicz TP059. Dan yang terakhir, yang C, pada tabel 10 itu merupakan hasil analisis data uji beban dengan metode Chin TP-059. Dan gambar 14 merupakan kurva beban dari hasil analisis penurunan dengan metode Chin pada TP059. Lalu di sini ada interpretasi dari hasil SLT. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa daya dukung aksial rencana pada tiang pancang tunggal dengan ukuran 40 cm x 40 cm sebesar 131 ton. Nah, nilai daya dukung aktual berdasarkan hasil uji PDA adalah sebesar 290,1 ton. Maka nilai daya dukung rencana berdasarkan metode SPT dan sondir memiliki BCR berturut-turut sebesar 65,70% dan 45,26%. Sedangkan nilai BCR berdasarkan hasil interpretasi uji SLT dengan metode Davison, Mazurkiewicz, dan Chin berturut-turut sebesar 55,73%, 70,78%, dan 34,06%. Dengan demikian, tiang pancang berada pada kondisi underperform. Sekian materi yang dapat kelompok kami presentasikan. Semoga dapat diterima dan berguna bagi yang ingin mengetahui penjelasan terkait materi pengujian beban statis atau SLT dan interpretasi hasil SLT pada bangunan gedung. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.